Perkenalkan, nama saya Alphonse Wepingge dari Kaprodi KPN 19A, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Nusantara. Di sini saya akan membahas bahan kajian gangguan sirkulasi darah, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit serta asam basa tubuh. Topik 1, gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah seorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Beberapa faktor penyebab gangguan sirkulasi darah yaitu terdapatnya plak adenomatous, kekentalan darah yang tinggi dan berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah. Adapun kelompok yang mempunyai risiko mendapatkan gangguan sirkulasi darah yaitu 1. Riwayat keluarga dengan penyakit sirkulasi darah. 2. Penderita kolesterol tinggi. 3. Sering stres. 4. Penderita hipertensi. 5. Obesitas. 6. Penderita diabetes mellitus. 7. Merokok dan minum alkohol. 8. Jarang berolahraga. 1. Kongesti atau bandungan hipermia. Kongesti adalah keadaan di mana volume darah meningkat disertai melebarnya pembuluh darah. Pengertian lain dari kongesti adalah keadaan di mana terdapat darah secara terlebih di dalam pembuluh darah pada daerah tertentu. 2. Perdarahan. Definisi perdarahan adalah keluarnya darah dari sistem kornivaskular yang dapat disertai dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarga darah dari tubuh. Berbagai jenis perdarahan dapat dialami penderita. Berikut ini diuraikan tentang bentuk perdarahan sebagai berikut. 3. Trombosis. Patofisiologi trombosis. Pada keadaan di mana aliran darah melambat, maka trombosis akan melekat pada permukaan bagian dalam dinding pembuluh darah. Trombosit yang melekat semakin lama semakin banyak dan saling melekat sehingga berbentuk massa yang menonjol di dinding pembuluh darah. Bila massa tersebut lepas dari dinding pembuluh darah disebut embolus. Selanjutnya embolus akan mengikuti aliran darah dan pada suatu tempat berhenti menyumbat pembuluh darah tersebut dan kejadian ini disebut embolisme. Lanjut, embolus. Pengertian embolus. Embolus adalah suatu benda asing yang tertawa aliran darah berasal dari suatu tempat tersangkut dan menyumbat pembuluh darah. Bentuk embolus dapat dibentuk benda pada yang berasal dari sel kanker, bakteri atau jaringan. Selain itu, embolus juga dapat berupa cairan seperti zat lemak. 5. Pengertian shock. Kondisi di mana terjadinya ketidakseimbangan antara volume darah dengan ruangan vaskular yang disebabkan oleh pertambahannya ruangan vaskular. Dapat juga dikatakan bahwa shock adalah ketidakseimbangan antara volume darah dengan ruang vaskular karena berkurangnya volume darah. Jenis shock. Shock primer. Kondisi jika terjadi definisi sirkulasi akibat ruang vaskular membesar karena mengalami vasodilitasi, maka akan terjadi shock primer. 6. Pengertian infrak. Sumbatan yang terjadi pada aliran arteri menimbulkan gangguan sirkulasi darah setempat sehingga terjadinya iskemia pada daerah yang dialiri yang berakhir menjadi infrak. Sumbatan tersebut dapat terjadi secara perlahan-lahan, secepat dan menetap yang berasal dari embolus dan trombus. Bentuk infrak. Infrak pucat atau anemia umumnya terjadi akibat penyumbatan arteri pada organ tubuh yang padat seperti jantung dan ginjal. Patogenesis infrak. Setelah terjadi sumbatan pembuluh darah, maka daerah yang terkena akan mengalami perubahan warna menjadi
hipermi. Setelah beberapa jam daerah yang terkena akan menjadi membengkak dan berdarah setelah 24 jam pada organ jantung dan ginjal akan berubah menjadi pucat, sedangkan pada paru-paru dan usus akan berubah merah. Topik 2, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air, pelarut, dan zat tertentu. Saat terlarut, cairan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan merupakan salah satu bagian dari fisiologi hemostatis yang melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dalam kurung IF dan distribusi ke seluruh bagian tubuh. Dengan demikian keseimbangan cairan berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total ke dalam seluruh bagian tubuh. Cairan tubuh menempati beberapa tempat, yaitu cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh yang disebut cairan intraseluler dan cairan yang berasal dari luar disebut cairan intraseluler. Dehidrasi. Pengertian dehidrasi adalah gangguan keseimbangan air di mana output melebihi intake sehingga jumlah air dalam tubuh berkurang saat dehidrasi. Maka yang hilang adalah cairan tubuh, tetapi pada dasarnya dehidrasi elektrolit yang berada dalam cairan juga berkurang. Dengan demikian setiap gangguan keseimbangan cairan seperti dehidrasi kemungkinan besar juga akan disertai dengan gangguan keseimbangan elektrolit. Penyebab hidrasi. Hidrasi primer water depletion. Dehidrasi primer dapat terjadi akibat dari masuknya air ke dalam tubuh sangat terbatas seperti pada 1. Penyakit yang mengalami masuknya air, misalnya infeksi mulut di faktur manibula. 2. Penyakit mental yang disertai dengan menolak air atau ketakutan akan air. Hidrofobia. 3. Penyakit sedemikian rupa sehingga penderita sangat lemah dan tidak dapat minum lagi, seperti yang dialami pasien yang menderita penyakit terminal atau pasien usia lanjut. Pindah di edema. Pengertian edema: perpindahan cairan vaskuler ke bila terjadi dalam ekstraseluler menyebabkan volume penimbulan cairan ekstraseluler tubuh meningkat. Jika terjadi setempat disebut edema, dan jika terjadi umum seluruh tubuh disebut edema anosclet atau disebut juga dropsy, yaitu penimbulan cairan dalam jaringan subkutis dan rongga tubuh. Penurunan tekanan osmotik. Protein sebagai zat yang berfungsi mempertahankan tekanan osmotik. Bila kadarnya dalam plasma menurun, yang berarti tekanan osmotiknya menurun, maka akan menyebabkan perpindahan cairan dari vaskular menuju sel dalam jaringan yang tekanan osmotiknya lebih tinggi sehingga terjadi odema. Hal tersebut sesuai dengan hukum osmosis yang menyatakan bahwa cairan yang berada di dalam tekanan osmotik yang lebih rendah akan mengalir ke bagian yang tekanan osmotiknya lebih tinggi. Pada penderita penyakit enterotik sindrome yang mengalami penurunan keadaan protein albumin karena banyak dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal, maka tekanan osmotik plasma dalam vaskular rendah. Hal tersebut akan menyebabkan perpindahan cairan vaskular menuju jaringan yang mengakibatkan edema di seluruh tubuh yang disebut edema anastra. 1. Peningkatan tekanan hidrostik. Tekanan hidrostik adalah tekanan dalam cairan yang berasal dari tekanan vaskular. Bila tekanan hidrostik lebih besar dari tekanan osmotik, maka akan menyebabkan cairan pindah masuk ke dalam jaringan sehingga terjadi edema. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh berikut ini. Topik 3. Gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Proses terjadinya keseimbangan asam basa tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh agar tetap dalam kondisi sehingga antara produk
hidrogen dan pembuangan bila berlebihan dalam tubuh, maka ginjal memainkan peranan kunci untuk membuang hidrogen tersebut. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pengaturan hidrogen. Pengaturan konsentrasi hidrogen dalam cairan tubuh bertujuan untuk mencegah terjadinya asidosis atau kelebihan asam dan alkosis atau kelebihan basa melalui satu sistem penyayang asam basa. Sistem ini bekerja menjaga tubuh tidak kelebihan asam dengan membuang hidrogen melalui ginjal dalam bentuk amonia. Pusat pernafasan akan mengatur pembuangan Pusat pernafasan akan mengatur pembuangan karbon dioksida CO2 agar tubuh tidak kelebihan asam. Jadi ketika tubuh kelebihan CO2 maka akan terjadi pernafasan yang dalam sehingga kadar CO2 berkurang dalam keseimbangan tubuh turun kembali seimbang. Ginjal. Pada saat tubuh keadaan kelebihan asam maka ginjal akan merespons dengan cara mengekspresikan urin. Akibatnya hidrogen akan berkurang, terjadi keseimbangan asam basa tubuh. Asidosis respiratorik. Pengertian asidosis respiratorik adalah kondisi di mana kesamaan dalam darah berlebihan karena penumpukan karbondioksida dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru. Kecepatan dan kedalaman pernafasan dapat mengatur kadar karbondioksida dalam darah sehingga kadar asam dalam darah seimbang. Bila kadar karbondioksida dalam darah meningkat akan merangsang otak mengatur pernafasan sehingga terjadi pernafasan cepat dan dalam agar karbondioksida banyak keluar tubuh. Penyebabnya adalah pengeluaran karbondioksida oleh paru yang tidak adekuat akan menyebabkan terjadinya asidosis respiratoris sebagaimana terjadi pada penyakit paru berikut ini: pneumonia, emfisema, asma bronchiole, bronkitis kronis, udame paru. Gejala yang dirasakan berupa sakit kepala dan rasa mengantuk yang akan berlanjut menjadi penurunan kesadaran dan koma. Jika keadaan semakin memburuk, kondisi ini akan membuat ginjal berusaha untuk mengompensasi asidosis dengan menahan ekskresi bikarbonat yang bersifat basa keluar dari ginjal.